Oke, sebentar. Tiga, tiga. Oke. Ada statistiknya sudah tulis. Ya. Baik, pada perkuliahan kita malam ini saya akan membahas tentang network analysis ya. Jadi simpelnya adalah kita menganalisa atau membuat jaringan network ya, yang tentu kalau di TI ya udah terbiasa sebenarnya dengan network ya. Eh, Baik dengan aplikasi ataupun dengan apa namanya pemrograman aplikasi. Namun ya tadi analisanya apakah cukup tajam atau ditingkatkan ya. Nah, eh, baik secara umum pembahasan mengenai network ini aplikasinya banyak bisa ditemukan di antaranya dalam transportasi ya, jaringan misalkan jaringan jalur tol, jaringan jalan umum, bahkan jaringan pejalan kaki, jaringan listrik ya, jaringan air, PDAM dan seterusnya ya. Tinggal konsepnya apakah bisa disesuaikan atau tidak dengan teori yang kita miliki begitu ya. Nah, di sini diantaranya adalah network analysis. eh, Pada prinsip dasarnya di metode yang kita pelajari ini yaitu eh, ada branch atau cabang atau titik ya, ini percabangan, dan ada junction atau jembatan ya, atau penghubung begitu ya. Eh, jadi eh, pada setiap eh, konsep dasarnya itu adalah pada setiap titik percabangan ini ada aliran atau arus atau flow atau inputan yang masuk sama dengan yang keluar. Di sini contohnya bisa dilihat pada X1 tambah X2 sama dengan 25. Nah, di sini ada X1 yang keluar daripada titik, X2 ada yang keluar daripada titik, dan yang masuknya sama dengan 25. Maka bisa dipastikan sama dengan X1 tambah tambah X2 sama dengan 25. Nah, itu sederhananya seperti itu. Nanti kita akan mengimplementasikan dalam bentuk ya, kita akan mengimplementasikan dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk sistem aplikasi linear ya. Sebentar ada yang nggak bisa masuk. Kenapa? Ya, bentar.
yang nggak bisa login jadi gimana? Aljabarnya. Ya, kita lanjutkan aja. Yang nggak bisa tetap ada ini ya, ada materi yang bisa diakses. Ya, baik. Ini tadi yang input sama dengan output ya, itu prinsip dasarnya. Nah, sekarang kita coba lihat pada eh, contoh network berikut ini. Eh, Tentu kalau kita lihat dari gambar 1.6 ini adalah network yang sifatnya tertutup ya. Jadi close circuit atau apa namanya loops semacam itu yang tertutup. Nah, nanti ada juga yang modelnya yang terbuka ya. Nah, itu juga eh, apa namanya bisa dibuatkan bentuk aljabar sistem bersama linearnya. Nah, dalam hal dalam hal sistem bersama linear, salah satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita melihat bentuk formula daripada matriknya di sini harus jumlah variabel, ini variabel ada X1, X2, X3, X4, sampai X5. Nah, jumlah variabel dia harus menjadi matrik persegi, yaitu 5 baris dan 5 kolom ya. Jadi ini kalau dilihat barisnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu adalah barisnya atau persamaannya 5. Kolomnya ada 5 juga, 1, 2, 3, 4, 5. Kolom itu variabelnya, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5 itu. Maka kita menulisnya nanti bisa dalam bentuk, saya ini dulu, saya jelaskan dulu, bisa menuliskan dalam bentuk sistem AX sama dengan B ya. Ya. Kita bisa menuliskan nanti dalam bentuk sistem ini AX sama dengan B karena ukuran matriknya di sini 5 kali 5 ya, 5 kali 5. Ukuran variabelnya juga adalah di sini 5 baris, satu kolom ya. Jadi ini syarat daripada perkalian matrik adalah kolom pada matrik yang pertama, ini kolom namanya, ini baris ya, eh, yaitu 5 baris 1, 2, 3, 4, 5, kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kolomnya kolomnya jumlah kolom pada matrik A sama dengan baris pada matrik yang keduanya kalau perkalian ya. Di sini 5 baris 1 kolom, berarti ini harus harus sama ya. Nah, itu syarat daripada perkalian matrik. Hasilnya adalah B di sini, yaitu 5 kali 1 atau matriknya ukuran 5 kali 1 itu. Jadi kalau ada matrik 5 kali 5, matrik A-nya, matrik B-nya itu harus 5. Nah, 5 kali berapa terserah. Nah, di sini yang digunakan adalah 5 kali 1 sehingga hasilnya adalah hasil matriknya yaitu 5 kali 1 matrik B-nya. Ini ini matrik A sebelah kiri, yang 5 kali 1 itu adalah matrik B, yaitu sorry, matrik X ya. Ini matrik A sebelah kiri 5 kali 1, ini matrik X, ini matrik B. Ukurannya 5 kali 1 juga. Nah, tapi 5 kali satunya dihasilkan daripada ini. Hasilnya adalah 5 kali 1. Contoh yang lain dulu. Misalkan 6 kali 2 matriknya, matrik A-nya, matrik B-nya misalkan 2 kali 3 gitu. Nah, ini A kali B, A kali X misalkan AX sama dengan B. Nah, matrik B-nya pasti ukurannya adalah 6 kali 3 ya. 6 kali 3. Kalau X-nya 2 kali 3. Kalau BA-nya 6 kali 2. Nah, itu ukuran matriknya dulu ya. Nah,
Sudah bergabung, Pak Rifan? Pak Rifan bisa join? Ya, mudah-mudahan bisa segera bergabung. Nah, eh, jadi eh, kembali lagi ke matriknya. Nah, matrik, jadi kita analisa awal daripada matrik berikut ini adalah harus dia memiliki ukuran, di sini matriknya ukuran eh, yang persegi. Kenapa persegi? Karena matrik persegi dia memiliki inverse. Inverse, ya. Matrik persegi memiliki inverse karena kita akan dari matrik A kita akan dapatkan matrik inverse-nya. Kalau dia bukan matrik persegi itu matrik ukuran n kali n atau 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 dan seterusnya. Nah, kalau bukan ukuran matrik persegi, sudah pasti dia tidak bisa mendapatkan inverse-nya. Nah, kalau nggak bisa dapat inverse, kita nggak bisa mendapatkan nilai eh, X-nya atau solusinya. Sederhananya misalkan AX sama dengan B. Nah, yang ingin kita dapatkan nilai X ini. Nah, yaitu dengan cara mengalihkan sebelah kirinya A inverse kali A kali X, A inverse kali kali B. Nah, begitu ya. Ini hasilnya adalah identitas X sama dengan A inverse kali B. Nah, ini kenapa kita ingin mendapatkan dari matrik A kita dapatkan inverse-nya. Nah, inverse ini kita kali dengan B dapatlah nilai X-nya. Nah, kalau dia bukan matrik persegi ini, maka kita punya cara lain, yaitu bagaimana matrik yang bukan matrik persegi ini direduksi dulu. Direduksi namanya dengan OBE, operasi baris elementer. Nah, nanti dari operasi baris elementer akan kelihatan bahwa matrik tersebut apakah memiliki solusi atau tidak gitu, atau banyak solusi. Nah, kalau satu solusi langsung bisa dapatkan hasilnya inverse, kalau banyak solusi nanti akan berbentuk apa namanya itu parameter. Kalau tidak ada solusi akan kelihatan nanti di baris terakhir. Di baris terakhir ada 0,0005 misalkan. Nah, ini menunjukkan tidak ada solusi karena di baris terakhir adalah variabelnya 0 kali 0 kali 0 kok hasilnya 5 begitu. Nah, oke. Jadi begitu kira-kira gambarannya. Kita lihat ke ini dulu ya, ke contoh lagi. Nah, jadi dari persamaan ini dulu, yang mudah 1,1, berarti ini ada inputannya 20, ada outputnya X1, X2. Nah, kita tulis X1 tambah X2 sama dengan 20. Oke, selesai. Di titik 2, di sini inputannya X4, keluarannya 20 dan X3. Berarti kita nulisnya X4 ya masuk sama dengan X3 tambah 20 gitu ya harusnya. Jadi X4 di sini sama dengan 3 tambah 20. Nah, yang ini kita pindahkan ke sini supaya menjadi satu bagian. Min X3 plus X4 sama dengan 20. Begitu ya. Jadilah ini sini X3 kurang X4 min 20. Ini boleh juga. Jadi apa namanya itu? Cara caranya yaitu yang 20-nya yang digeser ke kiri sini ya, yaitu 20 ke kiri menjadi negatif 20, X3-nya tetap, yang ini yang kiri pindah ke kanan yaitu min X4. Boleh ya. Berarti X3 min X4 sama dengan min 20. X3 min X4 sama dengan min 20. Nah, ini tidak akan menjadi apa permasalahan karena setiap operasi baris elementer itu boleh dikali bilangan berapapun ya.
Jadi ini kalau dikali bilangan min 1 hasilnya akan sama dengan yang ini, akan sama dengan yang ini gitu. Nah, jadi dia tidak akan mengubah eh, nilainya begitu ya. Nah, kemudian di titik tiga yang ini, yang masuk sama dengan yang keluar, ini yang masuk X3, X2, lihat dari tanda panahnya, yang keluar adalah 10, 10. Berarti kan totalnya adalah 20 yang keluar, yang masuk adalah X2 tambah X3, dan seterusnya ke bawah, diurut. Nah, sebenarnya ini kalau kita mungkin menulis manual mungkin akan rapat semuanya. Nah, dia sengaja ditulis dalam bentuk agak digeser begitu supaya terlihat kolomnya X1, X2, X3, X4, X5 begitu ya. Jadi ini sebenarnya ya boleh ditulis dengan rapat begitu. Cuman di sini sengaja agak dipisah begini supaya menunjukkan bahwa kolomnya ini X1, X2, X3, X4, X5, kemudian barisnya juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian dimasukkanlah dia menjadi matrik. Ya, matrik yang diperbesar. Yaitu diambil koefisien-koefisiennya aja nih. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 20. 1, min 1, min 20. Kemudian 0, 1, 1, 0, 0, 20 yang ini ya. Kemudian seterusnya ini dan ini. Nah, setelah ini dilakukan operasi baris elementer, Gauss-Jordan elimination, ini sama dengan operasi baris elementer. Nah, didapatkanlah ini baris dan kolom seperti ini. Nah, ini analisa awalnya seperti ini nih. Nah, kalau tadi 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5, barisnya kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, ternyata setelah direduksi, ternyata ini ada yang baris 0, 1 ini. Nah, baris 0 ini menunjukkan bahwa ternyata persamaan itu walaupun di sini ada 5, sebenarnya realnya itu bisa dikurangi 1 gitu. Jadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, baris 0 ini bisa dibuang. Dia nggak ada nggak terlalu perlu gitu karena baris 0 ini datanya sudah hilang semua. Sudah direduksi bahasanya. Makanya operasi baris elementer itu untuk mereduksi gitu. Kalau kita ambil kalau kita ambil inverse-nya, ini udah pasti inverse-nya 0 itu dikarenakan eh, eh, namanya determinan atau inverse matrik itu kalau ada baris 0 itu pasti dia eh, si inverse-nya itu eh, tidak ada atau tidak bisa didapatkan inverse-nya begitu. Jadi dari matriks ini kita bisa menilai bahwa banyaknya baris adalah 4, yang awalnya adalah 5 di sini ternyata jadi 4, banyaknya variabel adalah 5. Nah, menunjukkan variabel lebih banyak daripada barisnya, menunjukkan bahwa eh, ada banyak solusi. Nah, ini bahasanya itu ada banyak solusi. Nah, di ada banyak solusi ini bahasa lainnya itu kalau variabel ini kolomnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. X1, X2, X3, X4, X5. Variabelnya ada 5. eh, Ternyata persamaannya setelah direduksi tinggal 4 saja. Menunjukkan dia banyak solusi. Oke, saya ambil contoh yang mudah. Bagaimana banyak variabel eh, variabel lebih banyak daripada persamaan, maka dia solusinya ada banyak. Contohnya adalah misalkan X1 tambah X2 sama dengan 10. Nah, ini kan persamaannya kalau kita bikin matrik ya 1, 1, 10. Nah, kalau kita mau tambahkan supaya dia menjadi matrik persegi, minimal itu 2 kali 2 yang itu. Karena variabelnya ada 2. Kita tambahkan 0, 0, 0. Nah, gitu ya. Nah, atau kalau kita tambahkan persamaan yang sama juga boleh 1, 1, 10. Nah, tapi kalau ketika kita reduksi atau operasi baris elementer, maka dia menjadi 1, 1, 10, 0, 0, 0 gitu.
Nah, ini setelah direduksi begini. Sebelum direduksi, bisa kita tulis begini. Ya, ini menunjukkan kalau ada dua persamaan, persamaannya sama, X1 tambah X2 sama dengan 10, atau kelipatannya 2X1 tambah 2X2 sama dengan 20. Nah, dia nulis berapapun banyaknya itu tetap akan tereduksi, akan habis gitu, akan menjadi baris nol gitu. Jadi sebenarnya hanya satu persamaan saja, 1, 1, 10. Nah, ketika 1, 1, 10 seperti ini, maka kita akan berpikir ini variabelnya ada dua, barisnya cuma satu. Nah, ini baris yang realnya cuma satu. Kalau yang ini kan baris datanya, tapi setelah direduksi, yang realnya itu datanya itu cuma satu gitu. Duplikatnya ini salinannya duplikat gitu ya. Ternyata cuma satu lah. Kalau begitu solusi di sini ada banyak. Bagaimana cara menulis solusi ada banyak ya tadi X1 tambah X2 sama dengan 10. Kita menggunakan namanya parameter. Yaitu kalau misalkan X1 tambah X2 sama dengan 10, gimana kita membuat solusinya? Kita buat X1 sama dengan T misalkan. T itu bebas sembarangan eh, bilangan tapi gitu ya. X2-nya yaitu dari sini. Dari 10 dikurangi X1. X2 kan dari pesanan ini. Yaitu X2 sama dengan 10 dikurangi X1. Berarti 10 dikurangi X1-nya T. Nah, gitu. Nah, ini cara kita menuliskan solusi ada banyak. Artinya, gimana kita bisa mengatakan solusi ada banyak? Ya begini, kalau X1-nya 7, berarti 10 kurang 7. Berarti X1 sama dengan 7, X2-nya adalah 10 kurang 7, 3. Nah, ini satu solusi nih. Satu solusi. Kalau kita nulisnya seperti ini namanya ada banyak solusi. Karena T-nya tidak terbatas gitu. Kalau kita ambil T-nya 2, 10 kurang 2, 8 ya. X1 sama dengan 2, berarti X2-nya yaitu 8. Kalau kita ambil X1 sama dengan 9, X2-nya 10 kurang 9, 1, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga itu yang disebut dengan ada banyak solusi. Ya, silakan ada pertanyaan dulu. Tidak ada? Belum, Pak. Ya. Sekarang kita lihat ke Excel-nya ya. Nah, saya ada di link yang sama yang saya bagikan, sudah saya buatkan ya beberapa. Nah, saya kasih judulnya di M4 ya, materi keempat, membentuk parameter dari solusi SPL. Ya, jadi kita punya matrik tadi, matriknya adalah yang ini ya. Kita sudah lihat di sini itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 5 variabel, ada 4 persamaan. Nah, berarti dia eh, apa kesimpulan kita di sini adalah memiliki banyak solusi dikarenakan variabelnya lebih banyak daripada variabelnya lebih banyak daripada persamaannya. Jadi cara cara kita menilai bagaimana variabelnya lebih banyak daripada persamaannya yang tadi yang paling mudah. Jadi X1 tambah X2 sama dengan 10. Nah, solusinya apa kalau kita lihat persamaan ini? Ini variabelnya ada dua, persamaannya cuma satu. Kolomnya ada dua, barisnya hanya satu. Nah, berarti solusinya ada banyak, yaitu 5 tambah 5, 6 tambah 4, 3 tambah 7. Nah, ini ya solusi ada banyak. Nggak bisa kita tuliskan satu persatu, kita menuliskannya dengan X1 sama dengan T, boleh, X2 sama dengan T juga boleh, sembarang, dan X2-nya 10 dikurangi X1. Atau 10 dikurangi T. Ya. Nah, ini yang disebut dengan solusi ada banyak. Pasti ada parameter ya. Nah, jadi kita kalau melihat eh, apa matriknya itu kita ngecek dulu apakah dia solusinya satu banyak atau tidak ada gitu. Ya. Nah, dari persamaan ini kita tahu tadi solusi ada banyak, yaitu variabelnya lebih banyak daripada persamaannya. Persamaannya variabelnya 5, solusinya persamaannya ada 4.
Bagaimana cara menuliskan variabelnya? Nah, diuraikan apa solusi parameternya diuraikan dari persamaan ini. Ya, ini apa nih? Eh, Yaitu X4 ya. X4 dikurangi X5 yang ini sama dengan 10. Oh, sorry, sorry. Yang ini. X1 dikurangi X5 sama dengan -10 yang ini. Ya. Yang baris kedua, X2 ditambah X5 sama dengan 30 yang ini. Dan seterusnya sampai yang keempat yang terakhir, yaitu X4 kurang X5 sama dengan 10. Nah, sudah yang kelima ini kan nggak ada persamaan apa-apa. Maka di antara X1 X2 kita lihat aja di sini yang mana yang paling bisa kita gunakan dengan eh, yang kita gunakan dengan parameter. Parameter itu maksudnya contohnya seperti jawaban yang tadi, ini X1, X2. Kita bisa pilih salah satu di sini, terserah kita mau ambil parameternya yang mana. Kalau kita ambil X2 tadi sama dengan T, ya itu parameter tuh maksudnya jawaban tebakan aja, jawaban bebas gitu. Maka eh, X1-nya sama dengan 10 dikurangi T gitu. Nah, di sini kalau kita lihat dari pilihan pilihan persamaan yang ada, sebaiknya kita milih pilihan parameternya itu kan solusinya nih udah jelas nih tadi solusinya ada banyak. Jadi sistem persamaan linear itu tiga kemungkinan, satu solusi, tidak ada solusi, banyak solusi. Nah, ini kesimpulannya banyak solusi. Banyak solusi itu diwakili oleh parameter. Parameter itu adalah di sini disimbolkan dengan T atau eh, disimbolkan dengan T atau T itu adalah sembarang angka apapun begitu ya. Nah, T itu. Nah, dilihat di sini di persamaan yang di sini kita boleh milih sembarang, nggak perlu bebas sebenarnya ini. Kalau buat membuat parameter, hanya kalau kita ikuti di sini dia memilih X5 sama dengan T. Dikarenakan X5 ini paling banyak nih di sini. Jadi semuanya bisa diubah menjadi T itu. X5 sama dengan T, X4-nya dari sini ya 10 ditambah T ini 10 ini T min T pindah ke kanan begitu ya. Nah, saya tulis ke ini, saya pindahkan ya tadi X5 sama dengan T, jadi X5 sama dengan T itu bebas kita yang milih ya, mau ganti X4 boleh juga nanti tapi parameternya jadi banyak tuh ya. Kalau ini parameternya nggak terlalu banyak, cuma satu yaitu T. Nah, X4 sama dengan 10 ditambah X5. Nah, berarti 10 ditambah T. Gitu ya. Berikutnya, ini X3 dikurangi X5. Ya, X3 dikurangi X5 sama dengan -10. Ya, sama juga. Ini X3-nya sama dengan -10 tambah X5. Berarti X5 tadi T, berarti T dikurangi 10. Ini T. T dikurangi 10. Nah, betul. X2-nya dari sini juga, yaitu di 30 dikurangi T, ya, atau min T tambah 30. X1-nya dari sini. Nah, ini kan kita lihat semua persamaannya itu dalam bentuk parameter. Ya. Parameter itu artinya kalau kita pilih T-nya sembarang, saya pilih T-nya 1, ini ngikut nih 1 tambah 10, 11. 1 kurang 10, 9. Min 9. Min 1 tambah 30, min 29. T dikurangi 10, 1 kurang 10, min 9. Kira-kira seperti itu. Nah, langsung saya contohkan di sini, sudah saya buatkan tadi itu. Nah, ini T-nya, ini solusinya tadi X1, X2, X3, X4, X5. Jadi tergantung pada nilai parameter ini, parameter T. Parameter itu adalah bilangan. Bilangan itu sembarang aja kita input tadi 5 misalkan. Ya, dia akan berubah semua tuh ke bawahnya. Nah, ya, ketika saya input 20, dia akan berubah semua. Nah, itu. Itu yang disebut dengan ada banyak solusi gitu. Jadi semacam simulasi atau rekayasa atau banyak kalau dalam network nanti kita bisa ngeset oh misalkan kalau arusnya masuk itu akan terjadi penumpukan bisa kita batasi misalkan oh ini 100 gitu. Nah di masing-masing percabangan nanti
harusnya berapa di sini. Oh, di X1-nya 90, di X2-nya harus min 70 dan seterusnya. Kalau X 90 misalkan harus masuk, min 70 harus keluar misalkan karena dia negatif seperti itu. Nah, jadi begitu saya ganti langsung dia. Nah, itu namanya parameter solusi ada banyak gitu. Parameternya T, tapi solusinya ini. Sedangkan kalau dia solusinya satu, nggak ada parameter ini. Langsung 40, min 20, 40, 60, 50 gitu. Ya. Kira-kira ada pertanyaan dulu dari sini terkait dengan membentuk parameter daripada solusi SPL. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Kita lanjut. Kalau tidak ada. Nah, yang tadi adalah bentuk daripada sistem persamaan linear daripada network yang solusinya ada banyak ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang solusinya ada satu. Nah, contoh nanti di network juga harusnya ada, cuman saya beri contoh yang network ini sama juga network ya, tapi aplikasi daripada jaringan listrik ya. Konsepnya juga sebenarnya sama aja, yaitu eh, kalau di dalam hukum arus listrik itu yang pertama arus masuk sama dengan arus keluar. Tidak aja nih ada arus masuk, arus itu I ya. I masuk sama dengan I keluar. Nah, di sini ada I1, ada I2, ada I3. Dia tanda panahnya ke angka 1 percabangan. I1 masuk, yang I3 juga di sini masuk ke ke 1 dan keluarnya I2 gitu ya. Nah, kemudian eh, itu yang di titik 2 ini harus masuknya I2, harus keluarnya adalah I3 dan I1 gitu. Nah, di sini aja lanjut. Nah, I1 tambah I3 sama dengan 2 baik di percabangan satu maupun percabangan 2 itu ini di sini maupun yang kedua ternyata sama bahwa arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, itu memang perlu kita ketahui sedikit mengenai jaringan ya, apapun itu jaringan air ya, berarti kita harus belajar tentang konsepnya apa. Kalau kita tentang yang lainnya, misalkan pedestrian, apa konsep ini ya, misalkan kecepatan atau apa namanya, kalau jaringan tol misalkan kecepatan kendaraan apakah diperlukan begitu ya. Nah, sesuai dengan bidangnya. Nah, di sini setelah arus masuk sama dengan arus keluar, kemudian tegangan atau voltnya, voltase, yaitu tegangannya V sama dengan I kali R juga harus sama dalam satu lintasan. Ya, dalam satu jaringan apa ini, istilahnya ya lintasan atau pad ya. Nah, di sini karena arus listrik berjalan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, jadi dari sini 7V ini dia berjalan ke kiri sini ke angka 1 kemudian ke angka 2. Nah, itu satu satu apa? Satu tegangan begitu. Nah, nilainya adalah sama begitu ya. Tegangannya di setiap titik berarti IR yang ada di sini, IR itu adalah tadi voltase atau tegangan I kali R ya. Arus kali hambatan. Nah, voltasenya ini sama di setiap titik di sini. Berarti yang titik masuk sama dengan titik titik keluar begitu ya. Tegangannya begitu. Nah, kalau tadi arus masuk, sekarang tegangan masuk sama dengan tegangan keluar. Berarti I1 kali R1 sama dengan I2 kali R2 gitu. Nah, di sini I1 kali R1 tambah I2 kali R2 sama dengan 3I1 tambah I2 sama dengan 7 volt. Oh, sorry, tadi salah. Maksudnya tegangan tadi dalam sama itu dengan ini maksudnya, dengan 7 volt ini. Jadi I1 kali R1, I2 tambah I2 kali R2 sama dengan 7 ya. Dengan tegangan baterai atau tegangan energi sumbernya ini. Nah, kemudian yang ini eh, juga tegangan tinggi ke tegangan rendah ini yang 8, yang tegangan tingginya ke sini berarti I3R3 tambah I2R2 sama dengan 8 yang ini ya. Gitu. Nah,
R-nya sendiri adalah disebut dengan hambatan. Ini ada nilainya yaitu 2, 3, dan 4. Diinputkan aja. 2, 3, dan 4. 3, 2. Ini 3i1 tambah 2i2 sama dengan 7. Yaitu yang dimaksud adalah 3 kali i1 tambah 2 kali i2 sama dengan 7. Kemudian yang ini 2i2. Yang ini 2i2 ditambah 4i3 yang ini sama dengan 8. Nah, sudah seperti ini dapatlah tiga tiga apa namanya itu persamaan. Nah, ini kebetulan tiga persamaan, tiga variabel, ya berarti dia menunjukkan kalau kita direduksi dulu. Direduksi ternyata dia hasilnya di sini. Persamaannya ternyata baris dan kolomnya bisa menjadi identitas, artinya solusinya arus yang pertama nilainya 1, arus yang kedua nilainya 2, arus yang ketiga nilainya 1. Baru dia menjadi apa istilahnya settle atau stabil tuh si jaringannya begitu. Nah, dimulai dari mereduksi ini. Nah, karena ini jawabannya adalah satu solusi, ini disebutnya satu solusi, maka baru kita bisa menggunakan cara langsung pada Excel-nya ya. Jadi kalau di sini saya gunakan cara langsung di M5, bisa dilihat di materi kelima, ya minggu kemarin sudah kita praktikkan. Ini nilai A-nya 1-1-1-320-024, kemudian B-nya adalah 078 sesuai dengan ini. 078 1-1-1-320-024. Karena kita udah tahu istilahnya dia satu solusi, ya sebenarnya kalau kita bisa coba dulu langsung didapatkan matriknya, matrik inverse. Kalau dia dapat matrik inverse berarti dia memang satu solusi tuh. Kalau dia tidak dapat matrik inverse, kemungkinannya adalah dia banyak solusi atau tidak memiliki solusi. Nah, dapat matrik inverse-nya yaitu di sini M inverse, matrik di atas tadi dapat seperti ini. Kemudian X-nya yaitu AX yang ini bisa dilihat ini M multiplication yaitu A inverse, ini A inverse dikali dengan B ya. Hasilnya adalah terlihat jelas di sini nilainya 1, 2, 1 gitu. Nah, jadi kalau tadi sudah saya uraikan juga awalnya adalah AX AX sama dengan B. Nah, kita kalikan dengan A inverse masing-masing sebelah kirinya. Nah, maka dapatlah X-nya sama dengan A inverse B. Nah, ini yang dilakukan. Ini A inverse kali B, ini nilainya adalah 1, 2, 1. Nah, jadi didapatkan nilainya 1, 2, 1. Arus yang pertama nilainya 1, arus kedua nilainya 2, arus ketiga nilainya 1. Nah, jadi kalau satu solusi bisa langsung digunakan konsep di Excel-nya ini. Dan ini kan cukup sangat dinamis sebenarnya ya. Artinya kalau kita ganti angkanya tuh itu langsung ke bawahnya langsung mengganti semua gitu ya. Karena menggunakan formula tuh. Nah, ini kan sangat menarik sebenarnya kalau di dalam model jaringan atau network jadi bisa di set auto system istilahnya ya. Tuh. Nah, walaupun ya kalau anak TI sih mungkin udah terbiasa bikin aplikasi ya, tapi karena saya base-nya matematik, sains ya, ini sudah cukup istilahnya untuk mensimulasikan kira-kira kalau bikin aplikasi tertentu gitu, nah, dengan cara seperti ini aja sudah cukup bisa menarik ya, gitu. Nah, kemudian oke. Ini untuk network analisis yang tadi, jadi yang contoh yang pertama tadi adalah banyak solusi. Banyak solusi ini kita tidak bisa melakukan atau mendapatkan A inverse-nya dikarenakan baris dan kolomnya tadi 5 kali 5 ada baris 0. Baris 0 itu menyebabkan dia tidak bisa mendapatkan A inverse. Mau dicoba silakan di di aplikasinya. Nah, nanti ada lagi soal untuk berikutnya. Nah, yaitu soal yang ini. Nah, soal yang ini agak lebih ya nanti dicek aja sendiri.
Tadi yang pertama terkait hukum Kirchhoff satu atau tentang arus masuk sama dengan arus keluar, dicek di sini. Ini arusnya apa? I1. eh, yang ini di titik ini arusnya keluar, berarti I2. Di sini I3-nya masuk. Dilihat dari tanda panah ya. Ini I3-nya masuk, I1-nya di sini tanda panahnya masuk, kemudian I2 ini tanda panahnya keluar. Berarti I1 tambah I3 sama dengan I2 gitu ya, dan seterusnya. Ini. Yang ini juga tentang tadi lintasannya itu perkalian antara I dan R-nya ya. Ini berarti kalau yang part 1 ini R1-nya adalah 2, berarti 2 kali I1 di, ditambah 4 kali I2 ya sama dengan 10 ya. Nah, ini. Dan seterusnya untuk part 2 dan part 3. Nah, ini digabung semuanya jadilah matriknya ini. Jadilah matrik berikut ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata barisnya adalah 7 gitu ya. Tadi saya coba langsung bikin di Excel-nya. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nggak dihitung karena ini adalah hasil. Ini matrik hasilnya. Ya. Jadi matrik yang harus menjadi matrik persegi itu yang ini. Nah, ternyata di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 7 baris, 6 kolom, bukan matrik persegi. Nah, kalau dia bukan matrik persegi, harus dipastikan dulu, direduksi dulu, operasi baris elementer. Nah, saya tadi langsung mencoba, apa namanya, menggunakan eh, inverse di sini. Nggak bisa. Karena dia gagal gitu. Ini harus matrik 7 kali 7. Nah, kalau saya gunakan kolom yang ini, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya berarti bisa. Cuman dia beda interpretasi karena ini adalah matrik hasil. Ya, matrik hasil. Beda interpretasi kalau saya gunakan matrik B ini. Jadi yang saya gunakan matrik A-nya aja. Matrik A-nya ternyata eh, apa namanya? Bukan matrik persegi. Bagaimana dibuatkan persegi? Ya direduksi dulu. Ternyata kalau pakai baris elemen operasi baris elementer ini yang sebelah kanan ini sudah langsung hasil reduksinya. Kalau prosesnya agak panjang ini, tadi saya belum sempat untuk satu persatu begitu. Saya pakai bantuan aja, yaitu di sini reduksinya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata baris terakhir menjadi baris nol. Dari sini kita bisa menganalisa bahwa ada berapa kolomnya udah jelas tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolomnya. Kolom yang ketujuh ini adalah hasilnya. Barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata 6 saja. 6 kali 6 yang baris ketujuh ini akan habis, akan hilang gitu, tidak tidak diperlukan lagi karena menjadi baris nol. Nah, ketika dia 6 kali 6 matrik persegi, maka disitulah eh, didapatkan solusi masing-masing yang di sini I1 sama dengan 1, I2 sama dengan 1, I3 sama dengan 2, I4 sama dengan 3, I5 sama dengan 4, dan I6 sama dengan 1. Ini bisa kita lihat dari di sini solusinya yaitu mana bukunya? Sorry, belum kebuka bukunya. Ron Larsen. Tadi kurang sedikit hasilnya, yaitu eh ya.
Langsung, langsung, metode rotation, metode sebenarnya. Mana bukunya? Bilang, aduh, mana nggak ada lagi statistiknya, nggak ada. Richard limit dan modern itu statistik ya. Bukan ya itu ya. Males bukunya lagi nggak ada. Mana? Hmm, Pasal lain. Salah satu. Nah, yang jelas tadi hasilnya adalah ya. Yang tadi yang jelas hasilnya adalah bisa kalau bukunya bisa dilihat di sini. Nah, nanti bisa dicoba. Nah, ini ada beberapa jaringan. Saya coba pastikan dulu. Bisa nggak dia hanya satu solusi ya. Nah, ini kan satu solusi nanti bisa di set ini si apa eh bisa di set angkanya. Misal, kalau banyak solusi bisa di set angkanya. Kalau satu solusi udah saklek ya, network analisis seperti ini. Nah, jadi tinggal di bisa dianalisa secara sederhana tadi. Oh, ini banyak solusi, ada satu, ada tidak memiliki solusi. Nah, ini contohnya ada beberapa network yang bisa dilakukan. Saya rasa ini sangat relevan ya dengan yang dipelajari. Nah, ini solusinya adalah yaitu I1 sama dengan 1, 2, 1, 1, 3, 2 ya. Harusnya begitu, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 1, 2, 3, 4, 1. Ya, 1, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 1, 2, 3, 4. Nggak ada empatnya ya. Ya. Nah, itu hasil bantuan tadi ya. Bantuan aplikasi ya. Cuman kalau belum tepat bisa dicek lagi. Yang jelas di sini adalah dia ada satu solusi. Satu, dua, satu, satu, tiga, dua. Kalau tadi saya ini bantuan belum di verified oleh saya, tapi di sini prosesnya adalah melakukan operasi baris elementer ya. Nah, ini panjang karena 6 kali 6. Tadi saya nggak sempat menginikan satu persatu gitu. Tapi yang jelas di sini kelihatan punya baris nol sehingga solusinya ada satu begitu. Nah, demikian kira-kira untuk perkuliahan mengenai network pada malam hari ini. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, ya, di, nah, benih. Ya.